A few moments later. Eh? Halo teman-teman, jadi kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian limit ketahinggaan fungsi aljabar. Sebelumnya kalian udah tahu apa itu limit ketahinggaan? Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik min tak terhingga maupun plus tak terhingga. Untuk bentuk pembagian suatu bilangan dengan bilangan tak hingga, jika suatu bilangan dibagi bilangan tak hingga, pasti hasilnya akan sangat kecil sekali, bahkan bisa mendekati nol. Oleh sebab itu, pembagian suatu bilangan dengan bilangan tak hingga dianggap sama dengan nol. Contohnya, 2 per tak hingga sama dengan 0. Jika suatu bilangan dikali bilangan tak hingga, sudah pasti hasilnya bilangan tak hingga juga. Contohnya 10 kali tak hingga sama dengan tak hingga. Limit fungsi aljabar adalah limit yang fungsinya berupa fungsi aljabar. Adapun bentuk umum dari limit tak hingga adalah limit X mendekati tak hingga fx sama dengan f tak terhingga. Berikut bentuk limit tak hingga fungsi aljabar. Dan untuk menyelesaikannya sendiri terdapat 3 cara. Kira-kira apa aja sih? Yuk simak videonya. Oke teman-teman, masuk ke metode pertama, metode substitusi langsung. Langsung saja ke contoh soal pertama. Limit X mendekati tak hingga X plus 3. Karena X mendekati tak hingga, setiap ada X diganti dengan tak hingga. Tak hingga plus 3 sama dengan tak hingga. Contoh soal kedua, limit X mendekati 0 X per X kuadrat. Setiap ada X diganti 0 per 0 kuadrat. Untuk contoh soal tersebut tidak bisa diselesaikan, karena jika 0 per 0 atau per 0 menggunakan cara substitusi langsung tidak bisa. Kita harus menggunakan cara yang lain. Untuk metode yang kedua yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat min X plus 10 per 5x kuadrat plus 3x min 2. Untuk contoh soal dengan membagi dengan pangkat tertinggi, pertama kita harus mencari pangkat tertinggi dari suku-suku tersebut. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya pangkat tertingginya yaitu x kuadrat. Maka setiap suku yang ada kita bagi dengan x kuadrat. Jika sudah, maka kita jumlahkan. 3x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 3. X per x kuadrat sama dengan 1 per x. 10 per x kuadrat tetap. 5x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 5. 3x per x kuadrat sama dengan 3 per x. Dan 2 per x kuadrat hasilnya tetap. Karena x mendekati tak hingga, maka setiap yang mengandung x kita ganti dengan tak hingga. Kemudian kita jumlahkan. 3 tetap, 1 per tak hingga 0, 10 per tak hingga kuadrat 0, 5 tetap, 3 per tak hingga sama dengan 0, 2 per tak hingga kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 3 per 5. Contoh soal kedua. 2. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X plus 3 per X plus 3. Seperti sebelumnya, kita cari pangkat tertingginya terlebih dahulu. Pangkat tertingginya X kuadrat. Kemudian bagi setiap suku dengan X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Lakukan pada semuanya. Karena X mendekati tak hingga, maka setiap ada X kita ganti dengan tak hingga. 1 tetap, 2 per tak hingga sama dengan 0, 3 per tak hingga kuadrat sama dengan 0, 1 per tak hingga sama dengan 0, 3 per tak hingga kuadrat sama dengan 0. Jumlahkan semuanya. 1 per 0 sama dengan tak hingga.
Nomor 3, limit X tak hingga 3X kuadrat plus 2 per 3 min 5X pangkat 4. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita cari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi X pangkat 4. Maka setiap suku dibagi X pangkat 4. Kemudian kita bagi 3X kuadrat per X pangkat 4 sama dengan 3 per X kuadrat. Lakukan pada semuanya. Karena X mendekati tak hingga, setiap ada X diganti tak hingga. 3 per tak hingga kuadrat sama dengan 0. 2 per tak hingga pangkat 4 sama dengan 0. 2 per tak hingga pangkat 4 sama dengan 0. 5 tetap. Kita jumlahkan hasilnya 0 per min 5 sama dengan 0. Nah teman-teman, untuk metode membagi dengan pangkat tertinggi ini ada trik jitunya loh. Jika nilai M sama dengan N, maka hasil limitnya AP per AQ. Jika nilai M kurang dari N, maka nilai limitnya 0. Dan jika M lebih dari N, maka hasilnya tak hingga. Oke, kita langsung saja buktikan apakah trik jitu itu emang jitu. Yaitu kita ambil pada contoh soal yang pertama. Pertama kita harus mencari berapa nilai M dan N-nya. Karena nilai M sama dengan N, maka hasil limitnya AP per AQ, dimana AP yaitu 3 dan AQ itu 5. Langsung saja kita masukkan, maka hasilnya 3 per 5. Sama bukan seperti contoh soal yang pertama tadi. Metode yang ketiga yaitu merasionalkan. Masuk ke contoh soal. Lim X mendekati plus tak hingga akar X kuadrat plus 2X min 1 min akar X kuadrat plus 5X min 3. Untuk metode ini, pertama kita harus mengalihkan sekawan. Bentuk sekawan dari soal tersebut adalah akar X kuadrat plus 2X min 1 plus akar X kuadrat plus 5X min 3 dibagi akar X kuadrat plus 2X min 1 plus akar X kuadrat plus 5X min 3. Kemudian kalikan. Hasilnya yaitu lim X mendekati plus tak hingga min 3X plus 2 dibagi akar X kuadrat plus 2X min 1 plus akar X kuadrat plus 5X min 3. Kemudian kita cari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi ada pada akar X kuadrat. Ingat, karena pangkat tertinggi di dalam akar, maka akar X kuadrat sama dengan X. Untuk yang tidak ada akar, kita bagi dengan X. Setelah itu, bagi masing-masing suku. Hasilnya yaitu lim X mendekati plus tak hingga min 3 plus 2 per X dibagi akar 1 plus 2 per X min 1 per X kuadrat plus akar 1 plus 5 per X min 3 per X kuadrat. Karena X mendekati tak hingga, setiap yang mengandung X diganti dengan tak hingga. Min 3 tetap, 2 per tak hingga sama dengan 0, 1 tetap, 1 per tak hingga 0, 1 per tak hingga kuadrat 0, 1 tetap, 5 per tak hingga 0, 3 per tak hingga kuadrat 0. Jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah min 3 per 2. Begitu juga dengan metode merasionalkan ini juga memiliki trik jitu loh, dimana jika nilai P sama dengan Q, maka hasil limitnya B min C per 2 akar P. Jika nilai P kurang dari Q, maka hasil limitnya negatif tak hingga. Jika P lebih besar dari Q, maka hasil limitnya yaitu tak hingga. Oke, dari rumus jitu tadi, yuk kita buktikan bersama-sama. Pertama-tama kita harus mengetahui berapa sih nilai P dan Q-nya. Karena nilai P sama dengan Q, maka kita akan menggunakan rumus B min C per 2 akar P, dimana B-nya itu 2, C-nya 5, dan P-nya 1. Kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita jumlah. Hasilnya negatif 3 per 2. Nah teman-teman, sama bukan seperti contoh soal sebelumnya? Gimana nih teman-teman dari penjelasan kelompok kami tadi? Kalian udah pada paham belum?
tentang limit ketakhinggaan fungsi aljabar ini. Perlu kalian ketahui juga, selain kita bisa mencarinya dengan cara manual, juga ada trik jitunya loh, yang mana itu akan mempermudah sekali kita dalam mengerjakannya. Oke, sekian dan terima kasih.